Dan Yesus pergi mendahului mereka, dengan menggenggam tangan si gembala kecil dan membelai dengan tangan lainnya anak-anak domba kecil yang mendongakkan kepalanya, mengembik. Para gembala mengumpulkan kawanan di bawah serumpun semak dan sementara domba-domba berbaring mengunyah atau merumput atau menggosok-gosokkan badannya pada batang-batang pohon, Yesus berbicara. Kalian katakan, di atas sana, di tempat kami, hanya angin yang berbicara, dan terkadang serigala berbicara dan membantai. Yang terjadi di atas sana, terjadi dalam hati manusia melalui karya Allah, karya manusia dan karya setan. Kalian, oleh karenanya, memiliki di atas sana apa yang akan kalian miliki di tempat lain manapun. Apakah kalian tahu hukum dengan cukup baik dan ke-10 perintahnya? Dan kau juga, nak, jika demikian kalian cukup tahu, jika kalian dengan setia mengamalkan apa yang diperintahkan Allah, kalian akan menjadi kudus. Janganlah mengeluh sebab jauh dari dunia. Itu akan melindungi kalian dari banyak kerusakan. Dan Allah tidaklah jauh dari kalian, melainkan lebih dekat dalam keterpencilan itu, di mana kalian dapat mendengar suaranya dalam angin, yang Ia ciptakan, dalam tumbuh-tumbuhan obat dan dalam air, sementara kamu tidak akan mendengarnya di antara manusia. Kawanan kalian mengajarkan pada kalian suatu keutamaan besar, bukan banyak keutamaan besar. Kelemah lembutan dan ketaatan. Puas dengan yang sedikit dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Mengasihi dan mengenal mereka yang merawatnya dan mengasihinya. Berlakulah serupa dengan mengatakan, Allah adalah gembalaku dan kami adalah domba-dombanya. Ia menjaga kami, Ia melindungi kami dan memberikan kepada kami bukan apa yang adalah sumber kejahatan, melainkan apa yang perlu untuk hidup. Dan halaulah serigala-serigala dari hati kalian. Orang-orang jahat adalah serigala-serigala, mereka membujuk rayu dan menghasutmu untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat atas perintah setan dan adalah setan sendiri yang mencobaimu untuk berdosa supaya dia dapat mengoyak-ngoyakmu hingga berkeping-keping. Waspadalah, kalian para gembala mengenal kebiasaan serigala. Mereka licik, sementara domba polos dan tak berdosa. Mereka mengendap-endap mendekatimu. Sesudah mengamati dari atas kebiasaan kawanan, mereka menyelinap mendekat melalui semak-semak dan berbaring sekaku batu untuk tidak menarik perhatian kalian. Tidakkah serigala-serigala itu kelihatan seperti batu-batu besar yang menggelinding turun ke padang-padang rumput? Lalu, ketika mereka yakin bahwa tak ada seorang pun yang melihat, mereka melompat dan menerkam. Begitulah bagaimana setan berperilaku. Ia mengamatimu guna mencari titik-titik kelemahanmu. Dia mengitarimu. Dia tampak tak berbahaya dan linglung, seolah mempedulikan yang lain. Padahal dia tengah mengamatimu, dan lalu dia sekonyong-konyong melompat untuk menghasutmu pada dosa. Dan terkadang dia berhasil. Tapi dekat kalian ada seorang dokter dan suatu roh yang penuh cinta kasih. Allah dan malaikatmu, jika kau terluka, jika kau jatuh sakit, janganlah pergi dari mereka, seperti seekor anjing yang terjangkit rabies. Sebaliknya, sambil menangis berserulah kepada mereka, tolong. Allah mengampuni mereka yang bertobat dan malaikatmu siap untuk memohon kepada Allah bersamamu dan demi kamu. Kasihilah satu sama lain dan kasihilah anak ini. Tiap-tiap dari kalian haruslah merasa seolah dia adalah ayah dari si yatim. Kehadiran seorang anak di tengahmu hendaknya mempengaruhi setiap perbuatanmu melalui pengekangan diri yang kudus demi hormat terhadap seorang anak. Dan biarlah penyertaanmu mengisi apa yang telah direnggut darinya oleh kematian. Kita harus mengasihi sesama kita. Anak ini adalah sesama itu yang dipercayakan kepada kalian oleh Allah dengan suatu cara yang istimewa. Ajarilah dia untuk menjadi baik, seorang percaya yang setia, jujur dan bebas dari kejahatan. Dia jauh lebih berharga dari salah seekor dari domba-domba ini. Sekarang, jika kalian memelihara domba-domba itu sebab mereka adalah kepunyaan pemiliknya, yang akan menghukum kalian jika kalian membiarkannya binasa, betapa terlebih lagi pemeliharaan yang harus kalian berikan pada jiwa ini yang Allah percayakan kepada kalian demi dirinya dan demi ayahnya yang sudah meninggal. Keadaannya sebagai seorang anak yatim sudah sungguh sangat menyedihkan.
Janganlah membuatnya terlebih menyakitkan dengan memanfaatkannya dan membuatnya menderita karena dia masih seorang anak. Ingatlah bahwa Allah melihat perbuatan-perbuatan dan air mata setiap orang dan memperhitungkan segalanya untuk mengganjari atau menghukum. Dan kau, anakku, ingatlah bahwa kau tidak pernah sendirian. Allah melihatmu dan demikian juga roh ayahmu. Apabila sesuatu menyedihkanmu dan mendorongmu untuk melakukan yang salah, katakan, "Tidak, aku tidak mau menjadi seorang anak yatim selama-lamanya." Kau akan menjadi begitu jika kamu membunuh jiwamu dengan berdosa. Jadilah baik. Aku memberkati kalian supaya segala kebaikan kiranya ada bersama kalian. Andai kita searah, aku akan terus berbicara kepada kalian untuk jangka waktu yang lama. Tetapi matahari sudah naik dan kalian harus pergi, dan begitu pula aku. Tugas kalian adalah melindungi domba-domba dari hawa terik. Tugasku adalah melegakan manusia dari hawa lainnya, hawa yang lebih mengerikan, hawa nafsu dari hati mereka. Berdoalah agar mereka kiranya mempercayai aku sebagai gembala mereka. Selamat tinggal, Zaharia. Jadilah baik, damai sertamu. Yesus mencium si gembala kecil dan memberkatinya dan sementara kawanan perlahan bergerak pergi, matanya mengikuti dia. Ia lalu kembali berjalan. Engkau katakan bahwa kita akan melegakan hati dari hawa yang lain. Kemanakah kita pergi? Tanya Iskariot. Sementara ini sejauh tempat teduh itu, di mana ada sungai kecil. Kita akan menyantap makanan di sana dan lalu akan diberitahukan kepadamu kemana kita akan pergi. Yesus berkata, sisipkan di sini penglihatan mengenai saat kedua dari pertobatan Maria Magdalena, yang kau terima tahun lalu, pada tanggal 12 Agustus tahun 1944.